Selamat pagi saudara semua. Kita berjumpa lagi dalam ibadah raya online GKI Padang. Tentunya kita bersuka cita karena meski masa pandemi ini, kita masih bisa setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Kami mengucapkan selamat datang dan juga selamat beribadah kepada umat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah raya online di GKI Padang. Mari kita sama-sama tertanam, bertumbuh, dan juga berbuah di sidang Tuhan yang kita cintai ini. Ayat renung kita pada saat ini terambil dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Saya bacakan terlebih dahulu. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita baca bersama. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari sama-sama kita renungkan ayat firman Tuhan ini, kita pahami dan juga kita kerjakan. Karena semua yang kita miliki di dalam hidup ini bukanlah hasil usaha kita, namun pemberian dari Allah. Jangan ada kita, umat Tuhan, memegahkan diri. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bless Sunday GKI Padang, let's praise Him. Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Ku puji selamanya, ku puji selamanya, segalanya dalamku. Oh, muliakan Yesus. Ku puji selamanya, ku puji selamanya, segalanya dalamku. Oh, muliakan Yesus. Ku puji
berhenti memuji, memuji, memuji-Mu. Ku tak akan berhenti, ku tak akan berhenti memuji, memuji, memuji-Mu. Ku tak akan berhenti, ku tak akan berhenti memuji, memuji, memuji-Mu. Ku tak akan berhenti, ku tak akan berhenti memuji,
kan setia sampai akhir hidupku. Ini janji kami Tuhan kepadamu. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Mari GKI Padang kita sembah Dia, kita tinggikan Dia, sebab hanya Dia Tuhan, Dia Allah yang layak kita sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu sampai akhir hidupku. Bukan setia akhir hidupku, sampai akhir membawa hatiku Tuhan, ku membawa hidupku. datang. Inilah persembahan bagimu, ya Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, selamanya ku menyembah-Mu, selamanya ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang sudah Engkau berikan kepada kami, di mana ada 4D Gathering dapat berjalan dengan baik, dan juga ada 23 tempat 4D di GKI Padang. Semua karena Engkau, bukan kehebatan kami. Terima kasih juga buat hasil penjualan kebun sayur yang lancar. Semua karena Engkau yang sudah memberikan kami hikmat dan juga berkat, bukan karena kehebatan kami. Serta juga daerah lingkungan rumah yang sudah steril dari COVID-19, di mana sebelumnya merupakan zona merah. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Serta juga proses persalinan menantu dapat berjalan dengan baik, dan juga dikaruniai cucu laki-laki yang sehat. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengangkat pujian kepadamu Bapa di surga. Dan juga mendapatkan nilai UAS yang memuaskan, sehingga beasiswa tetap berjalan, berhasil masuk di lokal unggul. Terima kasih ya Tuhan, kami memegahkan dirimu Bapa di surga. Dan juga
Umat Tuhan yang sudah membayar uang sekolah di bulan Juli dapat membayar biaya daftar ulang, serta juga membeli kebutuhan sekolah, bisa mencicil uang UKK, dan juga bisa membayar kredit motor di bulan Juli ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua hadir-Mu Bapa di surga dalam setiap pergumulan hidup kami, baik suka dan juga duka. Pada saat ini kami mau menaikkan doa kami Tuhan, permohonan kepadamu, di mana anak-anak kami yang sudah memulai aktivitas sekolah baik secara online ataupun secara langsung dapat berjalan dengan baik. Dan juga setiap adik-adik kami yang pada saat ini mata kuliahnya yang belum tuntas Tuhan Yesus, biarlah Bapa surga mendapatkan respon yang baik dari dosen, dan juga hasil mata kuliahnya, nilai kuliahnya dapat dikeluarkan dengan cepat, serta juga kebijakan dari pihak sekolah untuk memberi potongan biaya SPP, serta juga penurunan UKT, mendapatkan kejelasan dari dan juga persetujuan dari dosen. Kami serahkan kepadamu Tuhan, biarlah ada penurunan daripada uang UKT ini Tuhan Yesus, dan juga persetujuan dari dosen, serta juga jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, biarlah Engkau yang menjamah mereka. Biarlah kesembuhan menjadi milik kami dari sakit flu, dari sakit rematik, serta juga anak-anak kami, baik Tite juga yang belum lancar berbicara, kami serahkan kepadamu Tuhan, serta juga perlindungan Tuhan di saat bekerja ataupun berlayar di tengah lautan, tidak ada takut ataupun bimbang kami, ataupun badai yang dapat menimpa perjalanan daripada anak-anak Tuhan yang bekerja di tengah lautan juga Bapa. Serta juga anggota keluarga dapat beribadah bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, saling meneguhkan, saling menguatkan. Serta juga pekerjaan ataupun usaha tambahan, biarlah Bapa di surga, Kau yang memberikan kami hikmat, berkat yang melimpah. Serta ada juga pekerjaan ataupun jadwal kerja keluar kota, sehingga Tuhan Yesus kami mendapatkan juga berkat, sehingga kami pun dapat Bapa surga menjadi saksi hidup-Mu atas semua kebaikan-Mu. Dan juga panggilan pekerjaan yang sudah diinterview kami serahkan kepadamu. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan, tidak ada berharap kepada manusia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Kami satukan hati kami, segala macam kebimbangan, keraguan, sakit penyakit, dan juga kecelakaan pada saat kami melakukan perjalanan keluar kota, tinggalkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami serahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kita berjumpa lewat ibadah online kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah-Mu, dan kami telah mempersiapkan korban persembahan kami, dan semua yang akan kami persembahkan, baik hati, pikiran, begitu juga tubuh kami, dengan hati yang tulus dan murni.
kami serahkan padamu Tuhan. Kami berdoa, mendoakan firman Tuhan. Firman yang akan kami dengarkan akan mempengaruhi hidup kami, langkah-langkah kami ke depan. Kami benar-benar merindukan firman Tuhan. Kami siap membuka hati kami untuk menerima dan percaya pada firman Tuhan. Tuhan yang menerangi pengertian kami dan meyakinkan kami bahwa firman ini adalah Allah sendiri. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bisa fokus pada firman Tuhan. Beriman bahwa firman Tuhan, keluarga kami juga melakukan dengan sepenuh hati. Mengangkat kami menjadi saksi, melayani Tuhan, memberitakan Injil. Banyak kesaksian yang sudah kami alami selama pandemi ini. Lewat firman Tuhan, diberikan petunjuk kepada kami, kemana kami memberitakan Injil dan bersaksi. Supaya kami juga dapat mengalami kembali kesaksian-kesaksian kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya serahkan pelayanan ini kepadamu Tuhan. Tuhan yang menolong saya. Sampai selesai firman Tuhan ini saya sampaikan. Dan menerangi pengertian yang baru. Dan meyakinkan saya bahwa firman Tuhan adalah Allah sendiri yang berbicara. Baik kepada saya, begitu juga kepada umat yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Baik, saudaraku yang kekasih, kita akan kembali diberkati firman Tuhan. Firman ini akan memberikan hidup yang baru kepada kita. Mari, sebagaimana doa kita kepada Tuhan, kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Salah satu ibadah kita adalah mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan juga kemenangan-kemenangan yang terjadi dalam gereja kita. Begitu juga topik-topik doa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan, supaya semakin teguh kepercayaan kita sepanjang minggu ini. Mari kita siapkan hati kita, percaya kita kepada firman Tuhan. Ini bagian yang ketiga mengenai persembahan dan pemberian. Saudaraku yang kekasih, saya ambil judul dari firman Tuhan pada hari ini, yaitu memberi hidup melayani Tuhan. Sampai hari ini dan selamanya lah, ya, atau selamanya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi setelah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, apa yang akan kita lakukan
supaya rohani kita berbuah. Firman Tuhan minggu yang lalu kita dengarkan salah satunya dari Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Jadi memberi hidup melayani Tuhan hubungannya dengan persembahan dan pemberian, di mana di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, supaya kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Di ayat 2-nya mengatakan, supaya kita jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, dan kita juga harus siap memberi hidup kita untuk melayani Tuhan, baik juga melayani sesama kita. Bila kita melayani Tuhan, waktu kita untuk hal-hal yang tidak mendukung kerohanian kita akan semakin berkurang, karena kita memiliki tanggung jawab. Lalu di dalam Yohanes 14 ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadanya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Jadi pelayanan ini terlebih dahulu Tuhan melakukannya. Jadi siapa yang percaya akan percaya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya, dia mengatakan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ada pekerjaan yang lebih besar ditinggalkan Tuhan untuk kita orang percaya. Dan itu dipercayakan Tuhan untuk kita kerjakan. Lebih besar dari apa yang Tuhan kerjakan pada waktu dia di bumi ini. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Semua orang yang menerimanya, yang menerima firman-Nya, yang percaya kepadanya, diberi kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam namanya ada kuasa. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita memberi hidup untuk melayani Tuhan. Setelah kita mengerjakan persembahan kita kepada Tuhan, berikanlah hidup kita untuk melayani Tuhan. Persembahan kita kepada Tuhan, semua waktu kita, semua kehidupan kita. Itulah persembahan kita kepada Tuhan. Kita lihat, memberi hidup melayani Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kalau kita percaya pada firman dan kepada Tuhan Yesus, dan kepercayaan kita itu berbuah, menghasilkan pelayanan, bukan kita yang membuat kita percaya dan melayani Tuhan. Bukan kita yang memilih kita melayani Tuhan. Bukan karena umur kita sudah cukup. Bukan karena waktunya kita melayani. Tapi karena Tuhan memilih kita.
mempercayai kita. Sehingga apa yang dikerjakan Tuhan pada waktu dia di bumi ini, bahkan lebih besar lagi, itu dipercayakan kepada orang yang percaya kepadanya. Saya menginginkan supaya kita membuka hati kita untuk percaya dan memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Setelah pandemi, kita nggak tahu apa lagi yang akan terjadi di dunia ini. Dan Tuhan mengatakan, dunia ini bisa saja berlalu. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Jadi kita tidak tahu. Tapi Tuhan meminta kepada kita supaya kita bertahan. Kalau lewat pandemi ini pun kita tidak bertahan, memberikan hidup kita untuk mempersembahkan diri kita, baik juga untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Bagaimana jikalau lebih berat lagi tantangan yang kita hadapi setelah pandemi ini? Tuhanlah yang menugaskan kita. Ini sama dengan yang mengangkat kita, mengandalkan kita, menugaskan kita. Tuhan yang menugaskan kita. Berarti mengangkat kita. Apa yang akan dikerjakan hari ini, ke depan, kemudian. Dalam hal rohani. Supaya kita menghasilkan buah. Pelayanan ini adalah buah dari pertobatan kita. Pelayanan ini adalah buah dari kedewasaan rohani kita. Sudah jelas sekali firman Tuhan tadi berkata kepada kita. Bahwa bukan karena umur, bukan karena waktunya kita melayani, tapi karena Tuhan. Dan apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, yaitu mendoakan keselamatan jiwa. Juga kesembuhan bagi mereka yang sakit. Membebaskan mereka yang terikat. Ini akan diberikan kepada mereka melalui pelayanan saudara. Jadi kita harus berusaha membawa mereka kepada Tuhan. Supaya mereka dapat mengenal Tuhan. Siapakah yang menciptakan mereka? Dan doa kita tidak hanya satu arah saja. Tetapi doa kita menghubungkan kita kepada Tuhan, mendoakan mereka yang belum selamat. Mendoakan mereka yang belum dibebaskan, yang masih terikat, yang masih sakit. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita masuk pada hari ini, kita belum melihat apa yang terjadi. Kita belum merasakan apa yang kita rasakan. Tidak ada satupun yang dapat melihat dan merasakan hari ini sebelum kita masuk pada hari ini. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan sudah melihat jauh sebelum hari ini. Karena firman Tuhan meyakinkan kita pada hari ini, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kita. Dia sudah mengenal kita. Jadi kalau kita diangkat menjadi anaknya, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan mengasihi umat pilihannya. Saudara adalah umat pilihannya. Jadi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, Tuhan mengatakan,
semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tidak kurang sesuatu apapun Tuhan berikan kepada kita untuk melayaninya. Baik juga untuk melayani sesama kita. Karena Dia adalah Allah yang sempurna. Di dalam Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Firman Tuhan menguatkan kita. Jadi kita pun harus menguatkan diri kita. Dan sungguh-sungguh mau percaya kepada firman Tuhan. Apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan, Tuhan dapat lakukan bagi mereka yang mengasihi kita. Kuncinya, kita harus mengasihi Dia 100%. Jangan kurang. Tetapi kita mengasihi Dia sungguh-sungguh. Karena janjinya itu bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka jikalau saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, roh apapun tidak akan dapat menguasai saudara. Karena hati saudara, pikiran saudara, hidup saudara tertuju kepadanya. Jadi kita harus menguatkan. Setiap hari kita harus kuatkan diri kita. Yakinkan diri kita. Aku mau sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan. Semakin sungguh-sungguh kita berdoa, semakin sungguh-sungguh kita mengerjakan apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Jadi jangan berhenti berdoa. Karena kalau kita berdoa, kalau kita berhenti berdoa, rohani kita akan mati. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Tuhan menentukan kepada siapa diberikan kuasanya. Melalui siapa Dia hadir. Tuhan sudah menentukan. Bahkan melalui siapa Dia hadir. Dan mari kita percaya, saudaraku. Tuhan akan melengkapi semua kebutuhan yang saudara perlukan dalam rohani saudara. Kalau pada waktu berdosa pun kita diselamatkan, dan sekarang kita sudah dimerdekakan, Dia akan pilih saudara. Dan melalui pelayanan saudara, baik kesaksian saudara, Dia akan hadir. Dan Dia akan melengkapi segala keperluan dan kebutuhan saudara. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, Dialah yang menyatakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Cukup kasih karunia Allah bagi saudara untuk melengkapi kita semua yang percaya melayani Tuhan. Mari kita, saudaraku, bersaksi. Ada begitu banyak kesaksian di mana pengalaman diberikan Tuhan lewat kesempatan pandemi ini. Saudaraku yang kekasih, kita lihat di dalam Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku, kesaksian hidup saudara itu akan mempengaruhi orang yang mendengarkannya. Jadi
Jangan tunggu banyak kesaksian saudara baru saudara bergerak. Sedikit pun kemenangan yang saudara alami, bila saudara saksikan, itu sama seperti saudara memberitakan Injil bagi mereka. Lewat kesaksian, mereka dapat mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Saya dapat mengingatkan supaya kita dapat berdiam setelah ibadah ini. Dan mulai kita lihat satu persatu kemenangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan jikalau saudara perlu menyerahkan agar Tuhan membantu saudara, mengingatkan apa yang sudah Tuhan percayakan firman-Nya kepada saudara. Pada waktu saudara mengalami kesesakan dan penderitaan, dan saudara mengalami banyak kekurangan ekonomi, tapi saudara hari ini bisa beribadah pada Tuhan, bertahan, menjadi orang percaya kepada Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menyingkapkan satu persatu kemenangan yang sudah saudara alami selama ini. Saudaraku, gereja kita penuh kesaksian. Firman Tuhan mengingatkan supaya jangan kita lebih berfokus dengan keadaan ini. Keadaan ini tidak akan mengubahkan, tapi kita dapat mengendalikan diri kita melewati keadaan ini. Puji Tuhan, saudaraku. Mari kita mulai menceritakan kemenangan kita bersama dengan Tuhan selama pandemi ini. Seperti yang saya katakan tadi, tidak perlu kita kumpulkan banyak kesaksian-kesaksian kita, baru kita bersaksi. Karena sedikit pun kesaksian saudara, dan mau saudara membagikan kepada orang lain, itu sama dengan Injil yang saudara beritakan kepada mereka. Saudara dapat mendoakan mereka. Saudara dapat mendoakan keluarga saudara. Dan Roh Kudus akan menyatakan kuasa-Nya di dalam kesaksian saudara. Pada waktu saudara memberitakan Injil Tuhan. Bukan waktunya kita berdiam dan apalagi melupakan kesaksian kita bersama dengan Tuhan sebelum dan selama pandemi ini. Dan kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Meneguhkan diri kita. Supaya kita tetap bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita adalah orang yang diberkati. Dan kita adalah alat yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi alat memberitakan Injil-Nya. Artinya, saudaraku, pikirkanlah dengan baik dan benar bahwa saudara sudah dipilih Tuhan menjadi anak, menjadi pelayan, bahkan dia menjadikan saudara menjadi biji matanya. Jadi jangan pikirkan di luar daripada itu. Supaya jangan kebimbangan yang menguasai hidup kita. Tetapi tetaplah kita
berfokus kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena itulah hidup baru kita. Hidup baru kita ke depan bukan yang lama. Saya merindukan supaya saudara sukacita pada saat ini. Karena Tuhan menatang hidup saudara. Mungkin ada beberapa di antara kita yang mulai oleng rohaninya. Tapi Tuhan datang pada saat ini lewat firman-Nya menatang saudara. Dan Tuhan mengatakan jangan kumpul sebanyak mungkin kesaksian saudara, baru saudara mengutarakan kemenangan yang sudah saudara dapatkan dari Tuhan. Tapi sedikit pun kesaksian yang saudara alami selama pandemi ini, itu sama seperti saudara memberitakan Injil Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Lakukan bagi Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sedangkan ketika kita lapar pun tidak ada dasar bagi kita untuk lupa akan kehadiran Tuhan. Tuhan lihat setiap hari kita bisa kenyang akan firman. Setiap hari kita bisa kenyang akan berkat-berkat Tuhan. Tuhan lihat itu terjadi dan digenapkan bagi kita. Karena makan minum kita pun diperhatikan Tuhan dan diberikan Tuhan kepada kita. Ayat firman Tuhan supaya kita berdoa kepada Bapa kita di sorga. Bila apa yang kurang bagi saudara, minta dengan iman dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan dan lakukan, haruslah kita lakukan seperti kita melakukan untuk Tuhan. Saya ulang lagi saudaraku. Makan sekalipun kita perlu dengan hati yang tenang. Pada waktu kita makan kita perlu saudaraku konsentrasi, jangan kemana-mana pikiran kita. Karena makan kita pun diperhatikan Tuhan, disediakan Tuhan. Makan minum kita, bahkan pakaian kita. Semua itu berasal dari Tuhan. Supaya dengan kita memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kita tahu apa yang harus kita kerjakan ke depan. Jadi sebagaimana kita mempersembahkan dan memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, mari relakanlah diri kita kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita saksikan, apa yang akan kita berikan, apa yang akan kita persembahkan, relakan. Jangan sekalipun kita menuntut apa yang menjadi balasan. Jangan kita mencari imbalannya apa. Semua yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Jadi kembalikanlah semua milik Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan minta untuk kita kembalikan. Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 13. Supaya kita dapat memberi, melayani orang lain. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita sudah dimerdekakan. Amin. Sudah dibebaskan. Jadi carilah
pembebasan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jangan cari di luar daripada pembebasan itu. Dan ingat, kalau waktu berdosa pun kita diselamatkan Tuhan. Bukankah berkat yang kita dapatkan hari ini adalah bagian dari keselamatan? Bukankah pelayanan yang diberikan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan kepada kita adalah bagian dari keselamatan? Kalau saudara bisa bersaksi pada hari ini, saudaraku, saya teringat apa yang kami kerjakan setelah kami beribadah bersama dengan anak-anak. Bahkan terkadang saudaraku saya katakan kepada Philip, apa minggu depan yang kau sampaikan tentang firman Tuhan? Lalu dia, saudaraku, sudah memiliki gambaran. Dan kepada anak-anak saya yang lain juga saya mengatakan, kemenangan untuk menggali kemenangan yang mereka alami sepanjang minggu, bahkan pada waktu firman Tuhan disampaikan. Walaupun saya sebagai ibu mereka, tapi mereka harus bisa melihat firman itu adalah Allah sendiri yang sedang berbicara kepada orang percaya. Jadi mari saudaraku, berikanlah hidup kita. Jangan lihat terlebih dahulu seberapa tenaga, seberapa pemberian kita, seberapa pengorbanan kita. Kalau itu yang kita lihat, maka kita akan kehilangan. Tapi kalau kita, saudaraku, terlebih dahulu mendahulukan firman itu, karena kita mendengarkan panggilan Tuhan, saudaraku yang kekasih, Tuhan akan tambahkan semua yang kita perlukan di dalam pelayanan kita. Inilah firman Tuhan yang akan kita jalankan selama pandemi ini. Dan tinggal satu kali lagi, saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang persembahan dan pemberian. Mari saudaraku, kita berdoa buat firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Kami telah diberkati lewat firman-Mu Tuhan, dan telah diterangi pengertian kami tentang firman-Mu. Dan kami telah diyakinkan bahwa firman-Mu ini adalah Allah sendiri. Maka ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami seperti melihat Allah sendiri yang berbicara kepada kami. Setiap hari kami dapat persembahkan hidup kami kepada Tuhan. Segala apa yang kami miliki dan yang kami peroleh, itu semua adalah pemberian Tuhan dan milik Tuhan. Dan kami mulai mempersiapkan diri kami untuk memberi hidup kami melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Kami sudah dilengkapi oleh firman Tuhan. Dan jikalau kami berfokus kepada firman Tuhan, kami akan siap memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan. Kami dapat bersaksi, dan kami dapat memberikan hidup kami dengan sepenuhnya. Ada banyak kesaksian yang sudah kami miliki, dan firman Tuhan ini menguatkan kami supaya kami datang ke hadirat Tuhan untuk meminta peneguhan dari Tuhan. Kemana Tuhan tuntun kami, supaya kami dapat mengembangkan pelayanan kami, menyampaikan kesaksian kemenangan yang sudah kami dapatkan. Kami bukan lagi orang yang di bawah kutuk, tapi kami adalah orang yang dimerdekakan. Kami adalah orang yang sudah dibebaskan. Mari jamaah pribadi lepas pribadi Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang dewasa,
para orang tua, nenek-nenek dan kakek-kakek. Jamah Tuhan, kami umat-Mu dan di luar daripada umat-Mu yang sedang menyaksikan ibadah ini, untuk dapat memberikan hidupnya dan mengalami kebebasan oleh darah Yesus, oleh kematian, oleh kebangkitan Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami. Karena kami rindu Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi dan melihat pelayanan yang besar, gereja yang baru yang Tuhan perlihatkan kepada kami, gereja-Mu dan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua mereka yang mendoakan firman-Mu, mereka yang mendoakan saya, mereka yang mendoakan penggembalaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur saya dapat mengalami Tuhan dalam kehidupan saya. Kita tahu ya, pada saat ini kita dalam kondisi menghadapi pandemi. Saya juga mengalami dampaknya dalam pekerjaan saya, di mana hampir sebulan lebih saya tidak bekerja dikarenakan tidak ada pasokan barang dari luar kota yang membuat usaha saya terhenti sejenak. Yang saya lakukan, saya terus-menerus berdoa, berharap, dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan buka jalan. Dalam doa saya selalu mengucapkan kata-kata firman Tuhan, mengingat janji-janji Tuhan. Bahkan dengan berdoa, saya selalu bersukacita dalam hari-hari saya, karena saya tidak berhenti memuji-muji nama Tuhan dan mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan saya yang membuat saya semakin teguh dan kuat. Saya juga tidak berhenti begitu saja. Saya menindakkan iman dengan mencari dan berusaha. Saya juga tetap semangat untuk mengerjakan pelayanan saya dan juga memberkati ataupun membantu orang-orang sekitar saya. Saya juga sangat diberkati lewat tema firman Tuhan di bulan Juni, yaitu tentang doa. Salah satu judul yang sangat memberkati saya ialah hati yang murni yang dapat melihat Tuhan. Saya isi hati saya dengan firman Tuhan, bahkan terus-menerus mengucapkan perkataan firman Tuhan. Karena saya percaya pada janji-janji Tuhan, dan saya juga ingin melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Dengan iman dan penuh kesabaran, saya menantikan Tuhan. Puji Tuhan, sudah 1 bulan ini saya sudah kembali bekerja. Saya sangat bersyukur buat tema firman Tuhan tentang doa ini yang membuat saya dapat mengalami Tuhan dan membuat juga saya semakin teguh dan kuat, bahkan mengerti bagaimana harus lebih lagi memberikan hati kepada Tuhan. Salah satu firman yang saya pegang dalam kehidupan saya yaitu dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan membengkak engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah kesaksian saya. Saya percaya kita dapat semakin diberkati dan kita semakin dapat teguh berdoa dan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku yang kasih. Kita berdoa buat persembahan kita dan kita tutup ibadah kita dengan doa. Kami bersyukur Tuhan, apa yang sudah kami siapkan dari rumah kami, dengan sukacita kami mempersembahkannya kepadamu Tuhan, dengan iman dan sukacita kami, dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengembalikan berkali lipat ganda kepada kami. Apa yang kami kerjakan, kami percayakan, Tuhanlah yang memberkati.
Kami bersyukur sampai saat ini kami dapat melayani dan beribadah kepadamu. Bahkan kami dapat memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan kami sudah dilengkapi oleh firman Tuhan. Berhasillah pekerjaan kami, berhasillah pelayanan kami, berhasillah apa yang sedang kami usahakan. Karena Tuhan bagi kami adalah Tuhan yang hidup, yang dapat mendengarkan kami, yang merasakan apa yang sedang kami rasakan. Tuhan, kami berdoa buat semua yang melayani, semua umat-Mu, semua mengalami damai, sukacita, dan sejahtera. Dan Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka dan yang meneguhkan, menguatkan mereka. Dan berikanlah terus kesehatan, kekuatan bagi kami supaya kami dapat mengerjakan apa yang sudah Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, selesai sudah ibadah kami. Dan kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan hadir bersama dengan kami. Mari bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, maut kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat udara, baik celaka, tabrakan, sakit, penyakit menular. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluar kostan penipu, tinggalkan kami dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.